Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu dalam ibadah online kita pada pagi hari ini, bulan Agustus tahun 2021. Dan saya percaya kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini ibadah kita akan dirangkai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk kita memuji memuliakan Tuhan. Dan kita mulai ibadah kita angkat pujian hanya dekat Allah saja.
bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu untuk syukur karena Engkau Allah sudah menolong kami. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah dan pertolongan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami umat-Mu, kami boleh memuji memuliakan Engkau. Kami mau meninggikan Engkau sebab kami tahu Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian kami, setiap hormat kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Baik dari awal, pertengahan hingga selesai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah kami semua bersama-sama memuji Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah pujian kami, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin.
waktunya untuk kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup penuhiku. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Dia, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang ajaib, Allah sumber hidup, kekuatan, dan pertolongan. Pagi hari ini kami datang menaikkan syukur karena anugerah Tuhan hingga kami boleh melangkah di awal bulan Agustus. Terima kasih. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Setiap umat-Mu, setiap sahabat rekan yang mengikuti ibadah online, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Segala kuasa kegelapan, segala tipuan setan, iblis, hal-hal yang sia-sia, kami hancurkan dari kehidupan kami, dari ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi biarlah Roh Kudus turun berkarya bagi hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Awal Agustus, dan kita akan duduk sehidangan dengan Dia pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa bahwa kita sementara mempersiapkan diri, tinggal 5 bulan, kita akan tinggalkan 2021. Tetapi jika kita ada sampai hari ini, biarlah hidup kita senantiasa menyaksikan perbuatan Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini berbicara tentang kuasa doa. Doa adalah napas hidup. Ya, kita akan baca di dalam Kisah pasal yang ke-16. Firman Tuhan ini berulang-ulang disampaikan. Kiranya benar-benar merema di dalam kehidupan kita. Sehingga kita adalah orang-orang yang senantiasa memiliki roh doa. Kisah pasal 16. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan membacakan Bapak Ibu mulai dari ayat yang ke-19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Roma tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaiannya dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka di ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia gemetaran
Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Yesus Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi." Kuasa doa. Doa adalah napas hidup. Doa adalah kehidupan. Bapak Ibu, tentu kita semua yang ada sampai hari ini itu karena doa. Iya. Tetapi biarlah setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini, kata Yesus di dalam Lukas pasal 18, jangan jemu-jemu berdoa, artinya jangan berhenti. Tetapi terus menerus engkau akan berdoa. Supaya apa? Supaya hidupmu senantiasa terpelihara. Kalau engkau berhenti berdoa berarti mati. Tetapi selagi engkau berdoa berarti ada kehidupan. Doa adalah napas. Kapan engkau berhenti berdoa berarti sudah mati, tidak ada napas. Sekalipun engkau punya napas, tubuhmu masih ada, tapi kalau engkau berhenti berdoa, kau mati di hadapan Allah. Karena itu Yesus menyampaikan satu perumpamaan di dalam Lukas pasal 18. Jangan jemu-jemu berdoa. Dia memberikan gambaran. Demikian pun pagi hari ini kita akan melihat dan mendengar bersama-sama kuasa doa yang membawa kelepasan, yang membawa kelegaan. Ya. Situasi-situasi hari-hari ini yang kita hadapi. Ya. Banyak orang terpasung. Banyak orang terbelenggu. Apa yang membelenggu? Ketakutan. Apa yang membelenggu? Kecemasan, kekhawatiran. Bahkan terpasung oleh karena kebutuhan. Tetapi biarlah setiap orang yang mendengar firman Allah ini mengalihkan perhatiannya kepada kekekalan. Sehingga kita bisa menjadi berkat seperti Paulus dan Silas. Sehingga kepala penjara bertanya, apa yang aku harus perbuat? Kiranya pertanyaan ini datang bagi kita. Apa yang kita harus perbuat dalam situasi hari-hari ini? Apa yang kita kerjakan dalam situasi ini? Kenapa? Karena banyak orang di sekitar kita terbelenggu. Banyak orang ada dalam pasungan, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi biarlah kuasa doa orang benar besar kuasanya. Jangan berdoa hanya untuk diri, tetapi berdoalah untuk kelepasan jiwa-jiwa. Berdoalah supaya terjadi kelepasan. Berdoalah supaya terjadi hujan pertobatan. Ya. Dengan keadaan ini, Tuhan mau supaya kita berdoa sehingga pintu-pintu penginjilan terbuka. Kita berdoa dengan keadaan ini, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang menderita, orang-orang yang matanya ditutup, terbuka, terlepas, sehingga mereka melihat suasana surga. Bahwa ternyata ada kehidupan. Karena itu, doa yang bagaimana yang kita naikkan hari-hari ini? Doa seperti apa yang kita lakukan? Jangan doa rutinitas. Jangan doa hafalan. Tetapi dikatakan Paulus dan Silas itu menaikkan puji-pujian. Mereka berdoa. Mereka tidak berdoa supaya mereka terlepas. Tetapi mereka berdoa supaya dalam kondisi mereka dipasung, Injil itu bisa dinyatakan. Supaya kuasa Allah bisa membuktikan bahwa doa sanggup melakukan segalanya. Mereka tidak meminta supaya mereka dilepaskan. Tetapi justru mereka berdoa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dikatakan tengah malam mereka berdoa. Terjadi gempa bumi.
itu berarti kuasa Allah. Hadirat Allah, lawatan Allah terjadi saat kita berdoa, saat kita menyembah, saat kita menaikkan pujian kita di hadapan Allah. Jangan menangis supaya engkau mendapatkan berkat, tetapi berdoalah untuk kelepasan jiwa-jiwa. Berdoalah untuk pemimpin bangsa ini. Berdoalah untuk orang-orang yang melayani di bidang medis. Berdoalah mereka mengorbankan hidupnya. Ya. Berdoalah supaya pintu-pintu penginjilan terbuka di seluruh dunia. Karena dunia sekarang mengalami hal yang sama dengan Indonesia. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berdoa hanya untuk diri sendiri, tetapi berdoalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Berdoalah untuk orang lain, berdoalah untuk wilayah di mana kita ada, berdoalah untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya Tuhan mengutus saudara dan saya untuk menolong mereka. Dengan cara apa? Berdoa supaya mereka diberi ketenangan. Mereka gelisah, berdoalah supaya anugerah Allah turun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, mereka sementara terpasung, ditaruh di bagian paling tengah. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak lari. Tetapi dikatakan Alkitab mencatat bahwa waktu tengah malam Paulus dan Silas menaikkan doa dan puji-pujian, terjadi gempa bumi. Yang kedua dikatakan bahwa sendi-sendi penjara goyang dan semua pintu itu terbuka. Mungkin hari-hari ini pintu yang Bapak Ibu hadapi tertutup. Semua pekerjaan yang Bapak Ibu coba sepertinya ditutup. Tidak ada yang berhasil. Tetapi cobalah engkau duduk di kaki Tuhan berdoa. Bertanyalah seperti kepala penjara itu, bahwa apa yang aku harus berbuat. Ya. Jangan pakai pikiran manusia. Jangan pakai kekuatan diri sendiri. Tetapi bertanyalah kepada Tuhan. Mungkin semua sudah dicoba, usaha ini, usaha itu, coba kerjakan ini, kerjakan itu, semuanya gagal. Cobalah duduk. Bertanyalah kepada Tuhan. Duduklah di hadirat Tuhan. Naikkanlah doa dan puji-pujian. Tanyakan kepada Dia, Bapa, apa yang Engkau akan kehendaki dalam hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya menangis. Kenapa? Kami terbatas, Bapak Ibu. Kami tidak memiliki apa-apa untuk bisa membantu Bapak Ibu yang susah, yang kehilangan pekerjaan. Tetapi ingat, doa itu sanggup. Doa itu berkuasa. Kami tidak datang ke rumah Bapak Ibu. Kami tidak datang memberi apa-apa. Tetapi doa itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Dan di dalam doamu engkau tanya Tuhan, Bapa, apa yang aku harus kerjakan? Dalam situasi ini, kepala penjara waktu melihat keadaan, dia begitu takut sampai dia mau bunuh diri. Kenapa? Pikiran manusianya bahwa mungkin semua orang yang ada di dalam penjara kabur. Tetapi Paulus Silas berteriak, hei, jangan engkau celakakan dirimu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan bertindak dengan kekuatan manusia, jangan bertindak dengan kekuatanmu, tetapi apapun yang engkau akan kerjakan, cobalah duduk dan tanyakan kepada Tuhan, Bapa,
Jangan bunuh diri. Jangan takut. Sehingga kepala penjara bertanya, kalau begitu, apa yang aku harus buat? Dia berkata, percayalah kepada Yesus Kristus. Seisi rumahmu akan diberkati. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bertobat. Mari kita membawa hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita berdoa karena kita butuh makan minum. Jangan kita hanya berdoa supaya pekerjaan diberkati. Tetapi berdoalah untuk keselamatan bangsa-bangsa. Berdoalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Soal makan minum dia bilang begini di Matius. Dia bilang dia tahu itu. Ya. Bahkan dia beri gambaran burung di udara itu. Dia tidak punya lumbung, tidak menanam. Tetapi dia berhidup. Apalagi kita. Dia tahu kita butuh makan minum. Dia tahu kita membutuhkan kehidupan. Tetapi apakah pernah engkau mengingat keselamatan orang lain? Apakah pernah engkau berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa? Berdoa untuk orang di sekitar kita. Berdoa untuk lingkungan kita. Berdoa untuk tetangga-tetangga kita. Jangan kita Tuhan berkati ini, berkati ini, berkati ini. Semua dideret. Tetapi hanya untuk diri sendiri. Tidak pernah untuk orang lain. Tidak pernah berdoa untuk keselamatan orang lain. Bagaimana mungkin dia bisa bersaksi? Bagaimana mungkin dia bisa membawa jiwa? Sedangkan berdoa dia tidak pernah ingat. Yang dibawa, yang dideretin hanya untuk kebutuhan kita. Matius berkata, burung di udara tidak menang. Tetapi apa yang dia katakan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kiranya semua jemaat, semua keluarga, semua sahabat yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini, Tuhan tahu, mungkin hari-hari ini engkau sementara terpasung, tertawan, terikat, terbelenggu, tetapi saat engkau berdoa, engkau akan terlepas. Saat engkau menyembah Allah, engkau akan sembuh. Percayalah. Karena itu, mari, janganlah, jangan seperti orang Farisi, tetapi doa yang berkuasa, doa yang diinginkan oleh Allah adalah kehidupan yang tulus, yang menyembah Tuhan, yang selalu menyaksikan Tuhan. Bukan karena saya mau makan, bukan karena saya mau fasilitas, tetapi doa yang memang menyadari hidupku ada karena Dia yang telah menjamin menyelamatkan. Dia tahu engkau butuh makan minum. Dia tahu Bapak Ibu. Karena itu, ambillah bagian di dalam doa syafaat. Ambillah bagian untuk doa untuk orang-orang di sekitar kita yang belum diselamatkan. Ambillah bagian berdoa untuk bangsa kita. Ambillah bagian berdoa untuk orang-orang yang terpapar COVID. Ambillah bagian berdoa bagi mereka yang kesusahan. Kalau engkau digerakkan oleh Tuhan, tolonglah mereka. Bantulah mereka. Jangan engkau takut. Kata firman Tuhan, Tuhan tidak mau berhutang Bapak Ibu. Air sejuk secangkir itu dia ingin, apalagi lebih daripada itu. Karena itu Bapak Ibu, kiranya firman Allah pada pagi hari ini membawa kita semakin kuat dan kokoh, semakin duduk di kaki Tuhan, semakin menikmati hadirat Allah. Kita akan duduk sehidangan dengan Dia, diingatkan dan disadarkan bahwa salib telah menyelesaikan semua persoalan kita. Kita ini adalah orang yang berbahagia. Karena itu, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan, Bapa yang tidak akan pernah mempermalukan. Karena itu setiap kami yang mencucurkan air mata, yang sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, Engkau memperhitungkan, Engkau menjawab, Engkau mendengarkan setiap doa kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ampunkan segala dosa kami, kelalaian kami, kelemahan kami. Tetapi biarlah Roh Kudus senantiasa mengingatkan, senantiasa menyadarkan kami. Terima kasih Bapa. Berkati semua jemaat, berkati semua sahabat keluarga, orang-orang yang mendengar
mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Seperti kasih, sekarang kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Seperti kasih bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Mari kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh, katakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih seperti kasih bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, selama hidupku ku sembah Engkau, selama hidupku ku sembah Engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan duduk sehidangan dengan Dia. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan ini, mari berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, kami ada sampai hari ini karena Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang kami dapat buat jika bukan karena Tuhan. Karena itu biarlah perjamuan ini mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa tubuh, roh, dan jiwa kami ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan di dalam tubuh, roh, dan jiwa ini ada kehidupan. Ada darah yang berkuasa yang mengalir, yang memberi kami kekuatan dan pengharapan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebelum mengambil bagian di dalam perjamuan ini,
kita akan dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkatlah cawan di tangan kananmu dan dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan pada darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami dilayakkan untuk boleh mengambil bagian dalam persekutuan tubuh dan darah. Yang kami tahu bahwa kehidupan kami, kehidupan yang sudah diselesaikan di salib. Hari ini kami ada itu karena salib Kristus yang telah memerdekakan kami. Tolong umat-Mu Tuhan. Umat-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Kami bersama-sama dipulihkan. Kami bersama-sama dibangkitkan, dihidupkan. Sehingga kami memiliki kekuatan iman dan pengharapan. Kami boleh bersama-sama menjadi berkat. Kami bersama-sama menjadi saksi. Nama Allah dimuliakan. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan di dalam rumah tangga. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang letih lesu Tuhan Engkau beri pengharapan. Yang susah hiburkan. Maka jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Buka jalan kepada mereka. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Berkati bangsa Indonesia. Berkati pemimpin bangsa ini. Kiranya anugerah Allah turun dalam situasi-situasi yang tidak menentu. Tetapi kami berdoa, belas kasihan Tuhan turun, pengampunan Tuhan turun, sehingga bangsa ini dipulihkan. Perekonomian bangsa ini dihidupkan kembali. Pulau Bali kami angkat kepada Tuhan. Berkati Pulau Bali. Kiranya anugerah Allah turun, bahwa di pulau ini ada orang-orang kudus-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ada di pulau ini. Anugerah Tuhan turun, sehingga kami bergandengan tangan, bersama-sama berdoa, bersama-sama mengangkat pulau di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan. Warnai mereka dengan hikmat kebijaksanaan. Terpujilah nama-Mu. Juga kami mau bersyukur vaksin yang sementara berjalan. Tuhan terus berkarya sehingga semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Berkati orang tua kami, Opa Wayan. Tuhan tambahkan usianya pada tanggal 29. Terima kasih. Biarlah anugerah Tuhan terus mengalir bagi jemaat-Mu yang lain juga yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur. Berkati jemaat-Mu yang setia mengembalikan 1/10. Berkati jemaat-Mu yang memberi persembahan. Berkati jemaat-Mu yang setia dalam pelayanan. Kami tahu bahwa ada upah bagi orang-orang yang setia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita angkat pujian, kita katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih
katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup. Sekali katakan kemurahan, kemurahan lebih dari hidup. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena anugerah-Mu dan kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah online. Kami boleh mengambil bagian dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu. Kami sungguh bersyukur. Dan kami berdoa menjalani bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Kami percaya tangan Tuhan yang berkuasa, yang akan senantiasa menuntun dan menyertai kami. Sehingga perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang sungguh-sungguh disertai oleh Tuhan. Kami boleh menyaksikan perbuatan Tuhan. Kami boleh menyaksikan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami berdoa buat keluarga Ibu Heni. Tuhan tolong mereka. Apa yang menjadi kerinduan mereka pada bulan Oktober, kami percaya semua yang mereka persiapkan boleh berjalan dengan baik sampai hari H. Kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Karena itu berkati mereka. Berkati anak kekasih Bagas. Berkati anak kekasih Fernando. Berkati anak kekasih Atin. Berkati anak kekasih Yoel. Mereka masing-masing menempuh pendidikan. Kami berdoa tolong mereka jauh dari orang tua. Tetapi tangan Tuhan yang memimpin dan menyertai anak-anak ini. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Segala kemuliaan, segala syukur, segala hormat hanyalah bagi-Mu. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita angkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kota di mana engkau tinggal. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan dilimpahkan atas hidupmu mulai pada pagi hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.